Ya, siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, salam semua, apa kabar? Ya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, sebab ini bulan pertama di bulan yang ke-6. Sudah di bulan ke-6 kita di tahun yang kita jalani, tahun 2021. Dan sebelumnya sama-sama kita akan merenungkan satu kebenaran yang sangat luar biasa, dan saya percaya memberkati kita semua. Buka Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas atau Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan baca secara bergantian satu perikop ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Siapa yang Diselamatkan. Yang dapat boleh bilang amin. Ya, sama-sama kita akan membacakannya secara bergantian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seseorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja kau ingin diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika orang berkata, tidak telah menutup pintu, kamu akan berdiri keluar dan mengetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan aku pintu, dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kau datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kau datang. Janganlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang memegang pajak. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicempakkan keluar. Dan roh datang dari timur dan barat dan dari utara selatan, dan mereka akan bermakan ke dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya saya berharap kita fokus pada penyampaian ini, karena ini merupakan inti daripada kekristenan. Sehingga saya memberi judul Siapa yang Diselamatkan, sesuai dengan perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan dari seseorang yang ditulis di sini. Dan ada orang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Perhatikan, kalau pertanyaannya begini, Tuhan, sedikit sajakah orang yang selamat? Nah, itu kan berbeda. Dan pertanyaannya berbunyi, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kata diselamatkan dan orang yang selamat itu berbeda. Kalau kita melihat secara teliti dan mencari makna ini, bahwa orang yang diselamatkan berarti ada pihak lain yang menyelamatkan orang itu, atau ada pihak luar yang melakukan tindakan penyelamatan atas orang itu namanya diselamatkan. Kemudian kata selamat, misalnya begini, sedikit sajakah orang yang selamat? Ini mengandung pengertian bahwa selamat yang terjadi atas orang tersebut adalah upayanya sendiri. Nah, saya ambil contoh begini. Ada kalimat misalnya begini, ada beberapa orang yang diselamatkan dari banjir bandang misalnya. Nah, kalimat ini berarti bahwa ada orang yang mengupayakan, ada orang yang melakukan tindakan keselamatan atas beberapa orang tadi. Paham ya? Kalau dikatakan ada orang yang selamat dari banjir bandang, berarti bahwa selamat dari banjir bandang atau lolos itu bukan karena pihak lain, karena upayanya sendiri, karena tindakannya sendiri, sehingga dia menjadi selamat. Nah, ini harus kita renungkan dengan baik, karena pertanyaannya sebenarnya itu benar. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Berarti dia menyadari bahwa ada tindakan dari pihak luar atau tindakan dari seseorang yang bisa menyelamatkan orang tersebut.
Kan begitu. Nah, ini tentunya sangat-sangat sesuai dengan konsep anugerah keselamatan. Bahwa keselamatan itu anugerah, pemberian dari Tuhan, bukan upaya manusia. Nah, sehingga kita harus pahami ini, bahwa keselamatan itu anugerah, bukan usaha kita. Tetapi di dalam konteks atau konsep pemahaman keselamatan ini, kita harus hati-hati membedanya. Kita harus hati-hati mencernanya. Sebab kenapa? Karena di sini muncul satu pemahaman teologi. Ketika orang memahami bahwa keselamatan itu anugerah, pemberian Tuhan, bukan upaya kita, sehingga di situ akan menjelaskan bahwa bukan tindakan kita. Karena Alkitab juga bilang bahwa segala kebaikan kita, kesalahan manusia itu seperti kain kotor. Tetapi karena pemahaman ini yang penekanannya terlalu berat sebelah, bahwa keselamatan itu anugerah bukan usaha manusia, sehingga muncul satu teologi, satu pemahaman bahwa sekali selamat tetap selamat. Nah, sekarang kalau kita buka di YouTube, ini menjadi perbincangan atau polemik yang sangat ketat, mempertahankan bahwa orang itu sekali selamat tetap selamat, didukung dengan ayat-ayat Alkitab. Bahkan pihak lain bilang keselamatan itu harus dikerjakan, harus diusahakan, dan itu dianggap melanggar konsep anugerah. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa ini sangat perlu kita renungkan, bahwa ternyata dari paham teologi yang muncul dari barat, yang kalau dalam istilah teologi bilang predestinasi, memang ada ayatnya dalam Efesus bahwa Tuhan telah menentukan sebelum dunia dijadikan untuk keselamatan orang yang dipilihnya. Nah, ini yang berkembang sehingga sekali selamat tetap selamat. Karena kenapa? Karena keselamatan itu anugerah, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih anugerah Allah, memang benar. Tetapi hal ini harus kita renungkan, karena mempertahankan konsep ini, maka yang terjadi adalah orang ceroboh, orang sangat teledor, sehingga kesaksian kekristenan itu menjadi hambar. Kenapa? Karena menganggap bahwa keselamatan itu tetap melekat, sehingga orang hidup dengan ceroboh. Nah, ketika orang hidup dengan ceroboh, maka kesaksian kekristenan itu menjadi hambar. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ya, hari Jumat dalam doa malam pernah saya katakan bahwa di daerah kita ini kantong Kristen, terutama Pamunan Bersaudara. Tetapi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, yang di bawah standar moral manusia normal, bahkan juga manusia yang tidak punya agama sekalipun, tidak dilakukan. Tetapi itu terjadi. Pemberitaan di media online ini mungkin sudah baca bahwa ada seorang kai, maaf kata, yang menggauli cucu sendiri. Tidak dijelaskan cucu kandung atau cucu seperti apa, karena kita orang Poso ya biasa bilang kai itu cucu, ya mungkin cucu kemanakan dan seterusnya. Itu umur 15 tahun, maaf kata, sampai mengandung. Saya nggak tahu di proses hukum atau bagaimana, dan ini sangat dikecam. Ketika saya membaca, merenungkan ini, bahkan bukan cuma hanya ini saja, kebejatan-kebejatan di dalam kantong-kantong Kristen, entah yang namanya percabulan, entah yang namanya persinahan, entah namanya perselingkuhan, entah namanya narkoba, entah namanya mabuk dan pesta pora, itu dianggap biasa. Itu dianggap sesuatu yang wajar dan natural. Sehingga ketika katakanlah ada satu peristiwa kematian, itu dengan gampang ditulis sampai ketemu di Yerusalem Baru. Wow, betapa sesuatu yang bisa tanpa disadari, ada satu konsep pemikiran bahwa ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu otomatis selamat, dan selamat itu tidak bisa dibatalkan dan terus melekat. Nah, ini satu hal yang keliru. Sebab ketika berbicara keselamatan hanya persetujuan pikiran, akali, apa yang kita percaya, ya saya percaya, tetapi tidak diikuti dengan tindakan, itu bukan percaya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar sebagai jemaat Tuhan, bahwa hal ini jangan kita pegang. Walaupun memang ada perdebatan teologi di sana, saya juga tidak mau berdebat, tetapi buktinya itu sudah kita bisa lihat hari ini. Eropa,
Eropa yang lahirnya teologi tentang sekali selamat tetap selamat pada abad pertengahan, hari ini kalau kita melihat prosentasenya dari zaman dulu, itu kekristenan semakin menurun. Bahkan ateisme itu semakin tumbuh subur di daerah kantong-kantong Kristen di Eropa hari ini. Bisa kita search di Google. Itu kenapa bisa terjadi? Karena konsep pemikiran tadi. Ketika mereka adalah orang Kristen secara KTP, tidak perlu berjuang untuk keselamatan karena tetap selamat. Nah, sehingga bagi mereka orang yang lahir dari pemikiran yang rasional, yang terus berpikir secara akali, sulit menerima. Apa bedanya dengan hal-hal yang lain yang non-Kristen? Nah, sehingga ateis tumbuh subur. Bukan berarti ateis jahat, karena dalam kalangan free thinker, orang-orang di Eropa sana, mereka jauh lebih baik daripada orang yang beragama. Nah, saya banyak membaca ya beberapa literatur dan juga artikel bahwa di Eropa, bahkan kalau ada dompet yang tercecer di misalnya di transportasi umum, itu bisa kembali, atau di tempat-tempat umum itu bisa kembali. Kenapa? Karena mereka punya standar moral yang tinggi, itu bukan milik mereka. Betapa luar biasa. Nah, sangat ironis, biasanya di kantong-kantong di mana agama itu menjamur, antara Kristen ataupun non-Kristen, hal ini seringkali jarang bisa ada. Walaupun memang ada, tapi tidak merata. Nah, Jepang hari ini negara yang sangat ateis karena mereka non-Kristen, hanya beberapa persen kekristenan, tapi sangat luar biasa. Bahkan ada catatan atau satu literatur artikel yang mengatakan, ada satu research atau penelitian bahwa Jepang itu negara yang standar moralnya paling tinggi di dunia. Betapa luar biasa, padahal tidak percaya Kristus. Nah, oleh karena itu kembali kepada pemahaman tadi bahwa kalau kita tertumpu pada pemikiran sekali selamat tetap selamat, betapa berbahayanya kekristenan kita. Nah, ini harus kita memahami dengan sangat benar sehingga kita akan mengerti bahwa keselamatan itu bukan berbicara tentang percaya secara akali, tetapi keselamatan itu saya pernah ulang bagaimana upaya Tuhan untuk membawa atau mengembalikan kita pada rancangan semula ketika menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Kejadian 1 sampai Kejadian 2, tidak ada dosa di situ. Itulah supaya standar moral yang tertinggi. Kenapa? Karena ketika manusia diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah bilang begini, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu standar yang tertinggi. Serupa dan segambar. Gambar itu berbicara tentang unsur-unsur yang ada dalam pribadi Allah, itu pikiran, perasaan, kehendak, itu juga ada pada manusia. Rupa itu berbicara tentang kualitas dari apa yang Tuhan berikan lewat pikiran, perasaan yang saya gambar dengan Tuhan tadi. Tetapi kalau kita membaca seterusnya bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, itu hanya segambar, tidak serupa. Artinya kualitasnya itu harus bertumbuh, berkembang dalam kehidupan manusia. Tetapi dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia mengambil tindakan secara bebas untuk memilih melanggar, sehingga hilang kemuliaan Allah. Maka Yesus Kristus Allah sendiri harus turun ke dunia ini, mengambil rupa manusia, dan dia taat setia sampai mati di kayu salib. Kemudian dia bangkit, dia menunjukkan ketaatannya, maka keselamatan diberikan kepada kita. Dan keselamatan itu pun juga berbicara tentang pengembalian kepada rancangan semula. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sehingga ketika muncul pertanyaan siapa yang diselamatkan, nah ini ada dua hal. Yang pertama, baca di ayat yang ke-24. Nah, ini saya selalu berdasarkan Alkitab yang perlu kita cerna secara jujur, walaupun memang ada ayat-ayat lain yang mungkin tidak sejalan dengan ini. Ayat 24 bilang begini, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, di sini kita harus memahami bahwa siapa yang diselamatkan. Yang pertama adalah mereka yang berjuang sekuat tenaga. Nah, ini harus digarisbawahi. Kalau boleh kita ulang, 3, 2, 1. Mereka yang berjuang sekuat tenaga. Saya akan jelaskan. Perhatikan di sini. Ayat 24 bilang, jawab Yesus kepada orang di situ.
Ketika ada pertanyaan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Perhatikan, Tuhan tidak menjawab ya atau tidak. Padahal pertanyaannya itu kan pertanyaan yang sempit, artinya yang bisa dijawab ya atau tidak. Misalnya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya Tuhan, atau ya, bukan ya Tuhan, ya atau tidak. Kemudian ada penjelasan. Tetapi perhatikan, di sini Tuhan Yesus meresponi atau menjawab dengan jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Artinya satu yang bertanya tapi dijawab untuk semua orang. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, maaf kata, saya harus membawa kita dalam akar kata atau etimologi dari kata berjuang ini dalam teks asli Perjanjian Baru. Di situ dipakai agoniseste. Agoniseste ini ada dua kata, egonei dengan seste. Egoni itu ketika diambil ke dalam bahasa Inggris agonize, artinya seseorang yang berjuang sekuat tenaga untuk satu hadiah. Itu namanya agonize, egoni. Nah, kata seste artinya mencari pintu masuk. Berarti kalau digabung, egonis seste adalah bagaimana mencari pintu masuk dengan berjuang sekuat tenaga. Nah, itu dia. Nah, kita sudah mulai bisa memahami bahwa ternyata untuk sampai kepada keselamatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita harus berjuang sekuat tenaga sambil mencari pintu masuk itu, atau melalui pintu masuk yang kita harus cari, kemudian kita harus berjuang untuk bisa masuk ke situ. Nah, ini harus kita pahami dengan benar bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan. Memang timbul pengertian bahwa kan Kristus telah menanggung semuanya. Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Dia telah menanggung kelemahan kita. Memang benar seperti itu. Tuhan telah menanggung kelemahan kita. Justru karena Dia menanggung kelemahan kita, dosa kita, maka kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita harus bisa mengikuti Injil salib atau jalan salib sesuai dengan apa yang Yesus Kristus peragakan. Nah, sehingga muncul dengan satu hukum kemuritan yang berkata begini, bahwa barang siapa ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku setiap hari. Nah, ini ada satu unsur kontinuitas, artinya berulang-ulang atau akan menjadi kebiasaan atau dilakukan terus-menerus. Itu namanya sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku setiap hari. Pertanyaannya, apakah hal ini mudah? Tidak mudah, dan saya harus akui sangat berat dan sangat sulit. Tetapi itulah konsekuensi atau hukum kemuritan yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, bahwa jalan salib ini berbicara satu paket. Satu paketnya apa? Ya itu tadi, kalau misalnya paket hemat, ada ayam goreng, ada nasi, ada sayur. Jadi semua satu paket. Jadi ketika berbicara tentang sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, itu sesuatu yang satu paket. Nah, disinilah yang harus kita perjuangkan untuk masuk ke pintu sempit. Berarti bahwa sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus itu merupakan pintu yang sempit. Nah, itu yang harus kita perjuangkan setiap hari. Pertanyaannya, Pak Gembala, apakah ini gampang? Saya harus jujur bilang tidak gampang. Dan kalau Alkitab bilang untuk menuju kepada kehidupan, untuk menuju kepada keselamatan harus kita berjuang melalui pintu yang sempit, maka itu harus kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan pintu yang sempit? Atau pintu yang sempit itu seperti apa? Ada banyak hal pintu yang sempit. Karena kalau kita kaitkan dengan sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus, itu mulai dari dalam hidup kita, baru keluar. Apa yang dari dalam? Yang pertama itu harga diri. Harga diri sesuatu yang sangat mahal yang kita miliki, yang seringkali itu kita agungkan dan letakkan harus di atas dari segala-galanya. Sehingga harga diri ini jangan dianggap remeh. Sehingga ada adat istiadat ketika berbicara harga diri, itu sama dengan harga nyawa. Ya, kalau dalam budaya Siri di Sulawesi Selatan atau Makassar, ya, ada Mila orang Sulawesi Selatan, itu pasti tahu.
Kalau bicara sirih itu kehormatan, itu harga diri. Maka jalannya harus bagaimana? Harus berjuang. Siapa yang bisa bertahan hidup? Caranya bagaimana? Masuk di sarung, kemudian bawa badik masing-masing, baku tikar. Siapa yang bisa selamat? Bisa mati dua-dua, bisa satu yang mati. Demi harga diri. Dan ternyata dalam kekristenan itu ternyata harus dibuang. Ternyata harga diri itu harus disingkirkan. Betapa sesuatu yang sangat berat ketika berhadapan dengan harga diri, Bapak Ibu Saudara. Saya pun hari ini masih berjuang bagaimana untuk mengelakkan harga diri. Sebab kenapa? Bahwa dalam prinsip hidup manusia ada satu kodrat yang tidak bisa diabaikan begitu saja, itu berbicara harga diri. Sehingga muncul satu istilah bahwa semut pun ketika dia diinjak-injak dia pasti menggigit. Apalagi kita manusia. Tetapi berbicara tentang hal ini, inilah yang Yesus katakan tentang pintu yang sempit, berbicara tentang harga diri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita difitnah, kalau kita kemudian mungkin dianggap remeh oleh orang-orang yang mungkin kita lihat status sosialnya lebih di bawah dari kita, atau tingkat intelektualitasnya lebih di bawah kita, pasti orang itu akan berontak. Siapa saudara? Siapa saudara? Mau anggap remeh sama saya? Belum tahu siapa kita, belum tahu siapa keluarga saya, kan seperti itu. Dan ini tentunya sesuatu yang menjadi kekuatan yang sangat sulit untuk kita perangi. Tetapi kalau kita belajar daripada prinsip Kristus bahwa hal ini ternyata sesuatu yang kita harus lakukan. Sebab ketika Yesus berkata bahwa siapa menampar pipi kananmu, berikan dia pipi kiri. Begitu kan? Orang yang ditampar pipi kanannya itu pakai tangan apa? Ya, itu pakai tangan kiri. Tangan kiri itu sama dengan, maaf kata, tangan yang kurang terhormat dari tangan kanan. Apakah itu bukan sesuatu yang menganggap remeh? Ya. Ditampar dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Karena ketika ditampar dengan tangan kiri, pipi kanan yang dikasih. Berikanlah pipi kirimu, pang dihantam lagi. 2 kali pandang inti. Barang siapa mengajar engkau, ya, atau mengambil bajumu, berikan lagi jubahmu. Itu kan sudah dikasih, sudah ambil kita punya baju, bukan dimarah, bukan ditagih, tetapi diberikan lagi jubah. Jubah ini kan sesuatu kehormatan. Betapa ajaran ini ajaran yang tidak masuk akal. Sehingga seorang Mahatma Gandhi, tokoh sentral dari perjuangan ahimsa di India, orang Hindu, dia sangat tertarik dengan kekristenan. Ini pernah saya katakan, saya ceritakan. Dia sangat tertarik dengan pribadi Kristus. Ketika dia masuk salah satu gereja di Inggris, dia situ masuk di gereja Presbyterian, tidak sama seperti kita. Ada situ bukan penerima tamu, orang bisa masuk saja, tidak ada penerima tamu. Dia lihat tempat depan yang kosong, dia duduk di situ. Kemudian ada yang tegur, Pak, di sini tempat duduknya para penatua dan majelis, duduk di belakang. Nah, Mahatma Gandhi ini kan dia tokoh yang melanggar tentang strata hidup. Dalam strata hidup agama hidup kan ada golongan-golongan. Ada yang namanya golongan Brahma, ada apalagi ya, Sudra dan seterusnya yang paling bawah. Sehingga dia berpikir ternyata di kekristenan juga ada strata, ada penggolongan kasta-kasta manusia. Sehingga dia pulang, tidak jadi dia Kristen. Tetapi dia tetap tertarik kepada Kristus pribadinya. Banyak orang yang bilang Kristen tapi tidak Kristiani seperti Kristus, sehingga orang tidak jadi Kristen. Dan pernah saya cerita ya, seorang filsuf ateis namanya Friedrich Nietzsche, dia orang Jerman. Dia itu sekolah teologi, papanya pendeta. Dia sekolah di Sub STT di Jerman. Tetapi ketika dia melihat bahwa orang-orang Kristen tidak seperti yang tertulis dalam Alkitab, sehingga dikatakan bahwa Alkitab itu keliru. Tidak mungkin orang satu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Sehingga saat itu dia meninggalkan kekristenan dan menjadi orang yang ateis. Ketika dia menjadi orang ateis, dia buat satu buku filsuf
dan dia dijuluki oleh buku filsafat, dia dijuluki oleh bapak filsuf ateis. Friedrich Nietzsche berkata bahwa kalau aku melihat kehidupan kekristenan seperti apa yang dikatakan Alkitab, aku akan menjadi Kristen. Tetapi tidak demikian yang kudapatkan. Betapa hal yang sangat ironi. Nah, itulah saya katakan tadi bahwa teologi yang berkembang di Eropa tidak membawa orang kepada perubahan hati nurani, perubahan karakter, karena memegang prinsip sekali selamat tetap selamat. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa mereka yang berjuang sekuat tenaga untuk mencari pintu yang sempit itu dengan usaha yang luar biasa, dia akan sampai di sana. Amin. Dan pintu yang sempit itu bisa berbicara tentang harga diri yang sangat mahal yang harus kita kalahkan. Harga diri itu juga bisa berbicara tentang mementingkan diri sendiri. Harga diri itu juga berbicara tentang kepentingan diri sendiri. Karena mementingkan diri sendiri dengan kepentingan diri itu berbeda. Orang yang mementingkan diri sendiri hanya mau sesuatu fokus kepada dirinya. Saya mau begini, saya suka yang ini, saya suka yang model begini, saya tidak suka orang yang seperti begini. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Orang yang suka dengan kepentingan diri saja, artinya apa? Dia hanya berjuang untuk sesuatu yang hanya akan bermanfaat kepada dirinya sendiri. Kalau sesuatu itu tidak ada manfaatnya bagi dia, dia tidak akan mau. Kenapa? Karena tidak ada gunanya bagi dia. Dia lupa bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen harus bersinar untuk dilihat orang. Amin. Jadi Alkitab juga bilang, kalau orang tahu untuk berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Saya lupa ayatnya itu di Yakobus, cuma kebetulan saya ingat bahwa ternyata orang yang tahu berbuat baik kemudian dia tidak lakukan, itu berdosa. Dan perbuatan baik itu bukan hanya merupakan standar moral secara manusia rata-rata, tetapi standar Kristus tadi. Standar apa? Yang lebih daripada standar moral. Standar moral itu berbicara banyak hukum Taurat kalau zaman Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bilang bahwa ada firman yang berkata, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah orang yang membenci kamu. Betapa sesuatu yang luar biasa. Jadi poinnya bahwa kalau kita bisa mengasihi orang yang bisa mengasihi kita, orang lain pun juga bisa. Kalau kita bisa mengasihi orang yang bisa memberikan keuntungan bagi kita, orang di luar sana juga bisa. Tetapi kalau kita bisa mengasihi orang yang mungkin bisa melukai kita atau mungkin telah melukai kita, itu yang luar biasa. Amin. Nah, ini prinsip kekristenan atau ini prinsip pintu yang sempit. Nah, kemudian juga banyak lagi berbicara pintu yang sempit, juga bagaimana mengalahkan kedagingan. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal 5 mulai ayat 19 sampai 21, itu kan jelas perbuatan daging telah nyata, dimulai dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain-lain. Itu namanya keinginan daging. Dan ternyata hal-hal ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bahkan kalau saya mau persempit lagi, di kantong-kantong Kristen seperti dalam lingkungan kehidupan kita. Dan orang menganggap itu natural, biasa. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada kejadian yang ada di Pamona Barat sana. Hal ini perlu kita renungkan bahwa falsafah seperti ini sudah merambat, sudah merasuki kehidupan kekristenan, sehingga berjuang untuk melalui pintu yang sempit itu diabaikan. Padahal di sini Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa berjuang untuk melalui pintu yang sempit, kita akan tertinggal di luar atau akan dicampakkan keluar. Ini sangat tragis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bahwa siapa saja yang diselamatkan adalah mereka yang berjuang sekuat tenaga. Amin. Ya, memang apa yang saya sampaikan begini mungkin agak keras dan tidak umum, tetapi saya harus sampaikan sebab ini merupakan standar. Bukan hanya berbicara tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu, di sana juga ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah. Nah, ini akan jangan kita munculkan dalam kehidupan kita. Kalaupun kita bisa marah, tetapi kita harus cepat selesaikan di hadapan Tuhan.
Ada banyak orang yang ketika dia marah, dia sulit untuk selesaikan. Bahkan ada kata-kata yang keluar sampai 7 turunan saya tidak akan pernah maafkan orang tersebut. Nah, ini pasti akan melanggar konsep kekristenan dan sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Tetapi saya menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama berjuang, amin. Saya juga belum sempurna. Saya juga tengah berjuang untuk mengalahkan kedagingan, mengalahkan keakuan, mengalahkan segala sesuatu. Sebab hidup ini sangat berat, ya. Saya sampaikan kepada anak-anak muda di tempat ini dengan baik, anak-anak muda, bahwa tantangan kalian lebih berat daripada orang-orang yang sebelumnya. Zaman dulu orang itu kalau misalnya mau melakukan atau pornografi dan seterusnya, itu harus cari di mana, ya. Ya, zaman-zaman kami dulu itu orang biasa lewat gambar, lewat apa yang sembunyi-sembunyi. Tapi hari ini hanya dengan satu gadget yang punya data, itu hasilnya diketik di tempat tersembunyi, di kamar sendiri, dikira ada belajar, itu gampang akses. Persoalannya kalau kita tidak memahami tentang konsep kekudusan, betapa dahsyatnya tentang terkutuk. Doa malam saya sampaikan di 1 Korintus 16. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, maranatha. Kata terkutuk itu anatema bahasa Yunani. Artinya terbuang dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Betapa berat. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Karena dalam dunia Korintus pada zaman Paulus itu kota yang sangat bejat. Ada kuil-kuil Dewi Afrodit di situ yang memperkerjakan 1000 pelacur bakti di sana. Orang bisa seenaknya, sebebasnya melakukan, maaf kata, tindakan asusila dengan terang-terangan, dan itu dilegalkan. Dan itu juga masuk dalam gereja-gereja Tuhan di Korintus. Sehingga Paulus perlu menekankan tentang lebih penting itu karakter daripada karunia, yang minggu lalu saya jelaskan. Dan ditutup dengan suratnya, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Betapa berat. Dan anak-anak muda, jangan anggap remeh tentang kekudusan. Ketika engkau mungkin bergaul dengan lawan jenismu, hindari tempat-tempat yang dapat membawa engkau kepada kejatuhan. Hari ini kan orang sangat gampang. Kalau terjadi sesuatu, jalan keluarnya apa? Menjauhi ketua adat, menjauhi pendeta, dadonco atau sede. Itu kan bahasa pusat itu. Sepertinya mudah. Soal donco itu dia itu gampang. Tetapi memang seringkali hamba Tuhan penuh dengan satu dilematis. Harus melakukan itu. Tetapi dengar baik bahwa hal ini seringkali sudah dianggap hal-hal yang sangat lumrah dan tidak punya konsekuensi apa-apa. Sangat gampang. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, untuk melakukan katakanlah namanya pemberkatan, itu gampang dan mudah, tidak ada masalahnya. Tetapi konsekuensinya dengan Tuhan itu sangat berat. Dan oleh karena itu jangan anggap remeh juga perjuangan hamba-hamba Tuhan ketika melakukan tindakan untuk melakukan pemberkatan oleh karena sesuatu yang bukan sesuai jalur, itu dia mempertaruhkan konsekuensi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sangat-sangat menyakitkan dan sangat sedih dan sangat tragis ketika terjadi lagi perceraian oleh karena hal-hal yang seperti ini. Tetapi kalau hari ini kita dengar, kita paham, marilah kita sama-sama untuk berjuang memperbaiki yang lebih baik dari waktu ke waktu. Amin. Kenapa ini sangat penting anak-anak muda? Karena kecemaran, percabulan hawa nafsu itu sesuatu yang hari ini dianggap biasa. Tetapi hari ini kalau engkau mendapatkan kasih kemurahan Tuhan, pengampunan, hargai pengampunan Tuhan, sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Kita beres di hadapan Tuhan. Supaya kenapa? Kita berlayak. Pintu yang sesak itu dapat kita tembus ke sana walaupun susah perjalanannya. Oleh karena kenapa? Kita mau berjuang untuk mendapatkan sesuatu kehidupan yang Tuhan inginkan. Amin. Itu poin yang pertama. Satu poin lagi. Poin yang kedua, berbicara tentang siapa yang diselamatkan. Ayat 26 dan 27. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Oh, ini sangat menakutkan, karena ini berbicara tentang kebinasaan kekal. Kalau cuma penjara, kalau di dunia ini 1-2 tahun,
itu masih baik. Tapi kalau pidana seumur hidup betapa menyakitkan, apalagi hukuman mati. Tetapi di sini hukuman mati kekal, bukan hukuman mati sementara. Dan oleh karena itu poin kedua, siapa yang diselamatkan adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang 3, 2, 1. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan di sini ketika Tuhan katakan bahwa hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, penyala dari hadapanku. Itu kata kejahatan di situ bukan kejahatan yang sangat fatal. Bahasa Yunani bilang adikios, itu kejahatan yang tidak fatal. Kalau kakos itu memang fatal. Nah ini sejajar dengan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Saya akan membacakan Matius 7 yang mulai dari ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Betapa tragis kata-kata ini. Dan oleh karena itu saya mau katakan bahwa siapa yang diselamatkan adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan di sini, kalau kita lihat lagi di Matius 7 ayat 23, enyala kamu hai kau pembuat kejahatan, itu berbeda dengan yang tadi di Lukas pasal 13 ayat 27. Di sini kata pembuat kejahatan itu pakai kata anomia. Ya, maaf lagi saya pakai bahasa ini bukan untuk apa supaya kita lebih mengerti. Kata anomia itu dari dua kata, a artinya tidak, nomos artinya hukum. Berarti anomia atau anomos artinya tidak hukum atau pelanggaran hukum. Nah berarti di sini pembuat kejahatan adalah orang yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum di sini dalam konteks Tuhan Yesus itu pelanggaran hukum Taurat. Tetapi dalam konteks gereja Tuhan hari ini bukan hukum Taurat tapi hukum hati nurani. Nah ini yang kita harus pahami bahwa hukum hati nurani itu berbeda dengan hukum Taurat. Nah sehingga ketika Tuhan katakan, enyala kamu hai pembuat kejahatan, karena aku tidak menikmati kamu, aku tidak mengenal kamu. Nah ini sesuatu yang sangat perlu kita pahami bahwa pelanggaran hukum di situ bukan sesuatu tindakan yang jahat, tetapi yang jahat menurut standar Tuhan, bukan standar manusia. Karena yang jahat menurut Tuhan belum tentu, yang jahat menurut Tuhan itu sudah pasti hal yang tidak dikenal. Tetapi yang jahat bagi manusia itu kan tindakan yang amoral atau hal-hal yang melanggar hukum secara nyata. Tetapi Tuhan itu melihat hati nurani, itu berbeda. Kejahatan melanggar hukum dengan kejahatan hati nurani itu sangat berbeda. Nah, Tuhan Yesus lebih menekankan bahwa perubahan kita atau tidak melakukan kejahatan bukan secara hukum, tetapi secara hati nurani. Ini sangat berbeda. Hari Jumat juga saya kasih contoh begini. Ada dua orang yang naik motor, dua-dua dia pakai helm, ya, helm standar SNI lagi, pakai semua ya, pakai standar. Tetapi ketika ditanya, ini cuma ilustrasi ya, yang satu tanya, yang A, kenapa kamu pakai helm? Dia jawab, ada polisi penjaga sweeping di muka polsek di dekat taman kota. Yang satu menjawab, kenapa kamu pakai helm? Karena untuk melindungi kepala saya. Dan itu juga sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Berbeda tidak? Berbeda. Yang si A dia lakukan kenapa? Hanya untuk karena aturan, karena ketentuan. Jangan jangan tidak pakai helm, harus pakai helm. Berarti dia hanya hukum. Apa yang dilakukan hanya kepada peraturan hukum. Tetapi yang si B, dia lakukan bukan karena hukum, tapi karena hati nurani. Hati nurani yang mengerti, yang menyadari bahwa memakai helm itu melindungi kepala kita dari kecelakaan. Kan berbeda. Nah perbedaan inilah yang dikatakan tadi, yang satu berbicara tentang hukum aturan yang normatif, tetapi yang satu berbicara hukum hati nurani. Yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik, bahkan di atas norma atau bukan hal yang normatif,
bukan karena hukum, tetapi karena hati nurani, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau hukum orang bisa melanggar. Ketika katakanlah tidak ada polisi kan tidak pakai helm. Tetapi kalau hati nurani ada polisi atau tidak, itu dia tetap akan pakai helm. Kenapa? Karena hati nurani. Demikian juga dalam kehidupan setiap hari. Ketika kita ada dimanapun juga, dilihat orang ataupun tidak, tetap standar kita hati nurani. Ada banyak orang ketika ada di depan banyak orang yang mengenal dia berlaku baik, dia berlaku sopan, dia berlaku standar. Tetapi ketika tidak dilihat, banyak kan kalau kita lihat di berita-berita para penjabat-penjabat pemerintah yang terhormat, ketika ada di masyarakat begini kan luar biasa. Tapi ketika ada di kota lain, masing-masing baru aja bikin tempat prostitusi, atau ada piaraan di sana, wanita A, wanita B, tidak diketahui oleh orang, mungkin ketahui cuma asisten pribadinya. Karena beberapa waktu lalu ada seorang bupati barangkali yang meninggal di Jawa, di tempat dengan wanita lain, ya, karena dia sudah berumur, mungkin pakai obat penguat gitu, tapi mencelakakan jantungnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Di daerahnya dia baik, tetapi ketika tidak dilihat, yang dilakukan yang sebaliknya. Kenapa? Karena dia bukan berangkat daripada hukum hati nurani, tapi standar hukum normatif. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Sehingga Tuhan bilang bahwa "Enyalah kamu, hai pembuat kejahatan." Artinya orang yang bisa melakukan sesuatu yang standar normatif hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya bahwa ketika kita melakukan sesuatu, itu berangkat daripada hukum hati nurani. Nah, kalau berangkat daripada hukum hati nurani, maka dimanapun kita berada, entah dilihat orang ataupun tidak, standar kita itu hati nurani. Maka kita akan lakukan segala sesuatu ini menyedihkan hati Tuhan atau tidak. Kalau ini melanggar atau membuat Tuhan berduka cita atau tidak. Karena ada ayat bilang bahwa jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang di luar standar hati nurani prinsip firman Allah, kita sementara mendukakan Roh Kudus. Nah, ini harus kita jaga dengan baik untuk kita memahami bahwa standar melakukan kehendak Tuhan itu bukan standar norma hukum manusia, tetapi standar norma hukum Kristus adalah hukum hati nurani. Dan hukum hati nurani dapat terjadi oleh karena kenapa? Oleh karena kita melatihnya setiap hari. Kita harus melatih setiap hari. Kalau kita tidak melatih hati nurani kita, kita akan gampang melakukan segala sesuatu yang jahat itu kita anggap biasa. Coba lihat anak-anak biasa. Saya dulu juga begitu. Kalau ditanya, ada di mana kan? Ya, misalnya di telepon, saya sudah kerja ya. Oh, ada di ini ya, ada di ada sementara prospek begitu kan. Padahal sementara santai di tempat lain, ya, dengan teman-teman hari tidak bekerja. Nah, kan tidak ditahu. Tetapi kalau hati nurani kita peka, oh ini salah, ini keliru. Ketika kita bekerja di salah satu tempat, misalnya instansi, ketika ada sesuatu markup nilai di sana, ada sesuatu yang melanggar ketentuan, kan hati nurani kita akan berbicara, ini bukan hukum hati nurani. Tetapi kalau hukum manusia, oh tidak apa-apa, kan orang lain juga begitu. Mereka juga melakukan sesuatu begitu, lakukan saja. Kalau enggak, itu akan susah. Mau lurus tempat begini, enggak akan pernah kamu dapat keuntungan, akan soe, akan rugi. Nah, itu kan hukum manusia. Tetapi hukum hati nurani akan membawa kita, ini tidak benar, ini tidak baik. Dan memang hal itu tidak menguntungkan dan seringkali banyak musuh. Tetapi itulah yang saya bilang tadi, jalan yang sempit. Amin. Nah, kan biasa kalau di proyek-proyek kan banyak orang markup nilai. Ketika ada satu proyek, misalnya harga sebuah komputer yang 4 juta, dia ganti merek yang Intel yang yang harganya belasan juta. Supaya kita ada selisih harga. Minta nota lagi kerjasama dengan tuan toko, ya, supaya bikin nota begini, oh taruh sini harga 6 juta, padahal harganya cuma 4 juta, markup, kan dua-dua untung. Tetapi saya bersyukur bahwa saya banyak berbicara dengan pelaku-pelaku bisnis toko di jemaat kita, mereka orang-orang yang lurus. Amin. Luar biasa. Ya. Kenapa? Karena hal-hal ini menjadi standar moral yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kehidupan kita, memang untuk melakukan kehendak Tuhan itu butuh perjuangan. Tetapi hal itu akan membawa kita kepada rencana semula Tuhan.
untuk memproses mental kita, untuk memproses hati nurani kita, untuk kita masuk kepada kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus bilang di sini, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Itu orang-orang yang Yahudi yang menolak Kristus, yang tidak percaya Kristus. Hari ini Israel pun juga itu 80-90% ya 80% itu Yahudi, kekristenan cuma 2%, Muslim itu sekitar 14%, sedikit orang Kristen di sana. Ya, kalau kita dengar lagunya siapa, Aaron Joshua, ya itu dia orang Kristen, orang Israel sedikit. Dan pada waktu itu zaman Yesus mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus, sehingga dialihkan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah gereja Tuhan yang terdahulu. Sehingga di sini Alkitab bilang bahwa dan orang, ayat 29, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Itulah gereja Tuhan hari ini. Kita akan terdahulu, tetapi standarnya harus kita ikuti juga. Sehingga khotbah saya 2 minggu lalu pada salah bahwa dalam 1 Petrus pasal 2, kamulah bangsa yang terpilih, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, imamat yang rajani. Kan dialihkan dari Israel kepada gereja Tuhan. Betapa luar biasa hak istimewa ini. Oleh karena itu, maka kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan setiap hari, bahwa siapa yang diselamatkan? Yang pertama tadi apa? Mereka yang berjuang, ya, mereka yang berjuang sekuat tenaga. Dan yang kedua, mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Lakukan dalam kehidupan kita, kita akan bersama-sama dengan Tuhan makan sehidangan dalam kerajaan Allah di Yerusalem baru nanti. Amin. Siapkan hati kita untuk masuk.